Mending mana sih? Jadi reseller atau punya produk sendiri? Assalamualaikum, halo, Fira di sini. Di video kali ini, aku mau bahas kelebihan dan kekurangan menjadi reseller atau menjual produk yang diproduksi sendiri. Jadi buat kamu yang lagi pengen memulai bisnis tapi bingung mau pilih di antara kedua pilihan ini, kamu wajib nonton video ini sampai tuntas ya. Terus jangan lupa pencet tombol subscribe kalau kamu mau belajar seputar insight bisnis atau insight jualan online yang lebih banyak lagi. Nah, berjualan produk dengan sistem produksi sendiri atau dengan sistem reseller memiliki perbedaan yang signifikan ya, meskipun outputnya sama-sama menjual suatu produk. Untuk itu, sebelum menentukan pilihan, yuk pahami penjelasan aku terlebih dulu di video ini ya, mengenai perbedaan berjualan dengan produksi sendiri dan menjadi reseller. Aku mulai bahas dari yang reseller dulu. Kelebihan jadi reseller itu apa aja? Totalnya ada 3. Yang pertama, tidak perlu memikirkan inovasi produk karena itu adalah tanggung jawab dari supplier. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk produksi, jadi minim modal. Yang ketiga, bisa mendapatkan penghasilan secara cepat tanpa perlu menunggu proses produksi. Kalau kamu jualin produk di supplier yang punya barang ready stock. Untuk kekurangannya aku sebutin 3 juga ya. Yang pertama, harga tidak bisa diubah terlalu banyak, jadi keuntungan yang akan kamu dapat jadi lebih sedikit. Yang kedua, kualitas dari produk tidak bisa kamu kontrol secara langsung. Bisa jadi dengan gambar yang sama, supplier bisa aja tiba-tiba ganti bahannya tanpa konfirmasi. Yang ketiga, stok produk tidak bisa diatur dan dikelola sendiri. Jadi akan ada resiko stok barang habis tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau pas ada calon customer yang udah cocok sama suatu barang, tapi ternyata stoknya kosong, kemungkinan untuk gagal closingnya jadi lebih tinggi. Karena konsumen bisa jadi udah berubah pikiran waktu misalkan stok barang yang dia cari waktu itu sudah ready. Atau bisa juga orangnya menolak tawaran kamu untuk suka dan berpaling hati ke barang lain yang stoknya udah ready. Nah, udah aku bahas nih kelebihan sama kekurangannya menjadi reseller ya. Sekarang aku bahas apa sih kelebihannya berjualan dengan produksi sendiri? Sama seperti yang tadi, totalnya ada 3. Yang pertama, kamu akan memiliki hak penuh atas produk karena produknya pasti stay sama kamu. Kamu juga pasti tahu dan paham estimasi produk kamu akan ready kembali kapan setelah masa produksi. Yang kedua, bebas menentukan konsep produk dan menentukan berapa harga jualnya. Terutama kalau pas kamu mau bikin event-event promo, kamu akan lebih leluasa dalam menentukan keuntungan dan harga jualnya. Dan yang ketiga, pelanggan akan lebih percaya dengan kualitas produk yang kamu produksi. Karena kamu bisa secara real time menunjukkan kualitas produk kamu dalam media apapun. Misalkan, orangnya mau langsung lihat secara live, kayak gitu. Terus buat kekurangannya ada 3 juga nih. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mengatur produksi. Karena produksi itu biasanya melibatkan banyak orang, kecuali kalau kamu masih pemula dan masih memproduksi produk kamu sendiri. Tapi pasti capek banget ya, soalnya harus handle produksi dan handle penjualan. Yang kedua, proses pembuatan produk melalui proses yang panjang dan terkadang melelahkan untuk pemula. Yep, pastilah ya. Kamu mulai dari beli bahannya, ngolahnya, sampai packagingnya. Belum lagi setelahnya masih harus promosi dan lain sebagainya. Yang ketiga, membutuhkan modal yang relatif tidak sedikit. Soalnya, untuk bahan-bahan, kalau kamu belinya ngecer, pasti jatuhnya jauh lebih mahal. Dan kalau pengen keuntungannya jadi lebih lebar, kamu harus beli bahan dengan minimal order yang sudah ditentukan oleh si penjual bahan. Jadi mau membuat produk sendiri atau menjadi reseller terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk belajar itu tidak masalah ya. Yang penting kamu berani ambil keputusan dengan yakin lalu konsisten dengan apa yang kamu jalani saat ini. Karena setiap orang itu pasti punya garis startnya yang berbeda-beda. Tapi kalau saran dari aku sih, menurut aku kamu mulainya dari reseller aja dulu. Tapi kalau menurut kamu gimana? Coba tulis opinimu di komen ya. Kalau kamu mau dapetin insight jualan di Shopee yang lebih banyak lagi secara gratis, kamu bisa subscribe aja channelnya Kampus Shopee. Dan kamu juga bisa ikutin webinar-webinar gratis yang disediakan oleh Shopee dengan link yang udah aku sediakan di bawah, di kolom deskripsi. Klik sekarang ya. See you in the next video. Bye-bye and assalamualaikum.